Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, saya Afriani Gurita bersama rekan saya Anissa Amalia dan Fatma Indasari akan menyampaikan materi kami yang berjudul Media Visual Gerak. Yang pertama akan disampaikan oleh Fatma. Kepada Fatma dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang media visual gerak dan perubahan dari gambar diam ke gambar gerak. Yang pertama, saya akan membahas dulu pengertian media visual gerak. Media visual gerak adalah visual yang mempunyai sekuens yang memperlihatkan kejadian ataupun keadaan, yang mana rangkaian tersebut memiliki kesan gerak. Gerak visual itu dapat berupa video ataupun film. Media visual mencangkup efek transisi, yaitu fade in, fade out, dan panning. Fade in ini untuk memperhalus suara masuk, fade out itu untuk memperhalus suara keluar, sedangkan panning untuk menaikkan atau menurunkan volume suara ataupun untuk menambahkan lagu atau suara. Yang kedua, perubahan dari gambar diam ke gambar gerak. Gambar sebagai bentuk tanda yang digunakan manusia sejak tahun ribuan yang lalu untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan kata. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya, dan makna itu ialah hubungan antara suatu objek, ide, ataupun suatu benda. Tanda pada dasarnya akan mengisyaratkan suatu makna yang hanya dapat dipahami oleh manusia yang menggunakannya. Nah, bagaimana manusia menangkap sebuah makna tersebut? Yaitu tergantung manusia tersebut bagaimana mengasosiasikannya objek atau ide dengan tanda tersebut. Gambar gerak atau kini yang lebih populer dengan istilah animasi sebenarnya tidak dapat terwujud tanpa disadari pemahaman mengenai prinsip fundamental kerja mata manusia atau dikenal dengan nama the persistence of vision. Pengembangan kamera gerak dan proyektor oleh Thomas Alva Edison serta para penemu lainnya semakin memperjelas praktika dalam membuat animasi. Animasi akhirnya menjadi sesuatu hal yang lumrah walaupun masih menjadi barang mahal pada saat itu. Stuart Blackstone memberitahukan telah membuat film animasi pendek pada tahun 1906 dengan judul Humorous Faces of Funny Face, di mana proses tersebut dilakukan dengan cara menggambar kartunnya di atas papan tulis, lalu difoto, dihapus untuk diganti modus geraknya, dan difoto lagi secara berulang-ulang. Inilah film animasi pertama yang menggunakan stop motion yang dihadirkan di dunia. Sulitnya membuat produksi animasi serta tidak dapat menjelaskan secara real membuat animasi ditinggalkan sekitar tahun 1900-an. Perkembangan gambar gerak kemudian beralih ke penggunaan serangkaian foto yang diserahkan dengan alat. Film atau gambar gerak dibuat dengan menggunakan serangkaian foto pada suatu alat dan kemudian alat tersebut berputar agar rangkaian foto tersebut terlihat bergerak. Lalu, sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anissa Amalia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fatma Indasari, yaitu peran media gerak visual dalam pembelajaran. Gambar gerak atau GG sebagai media yang dimuati pesan pembelajaran dapat dianggap sebagai media yang strategis untuk digunakan.
mengingat media ini sangat praktis sehingga dapat menimbulkan rasa keingintahuan seseorang, mudah dioperasikan dimanapun, baik menggunakan bantuan listrik maupun tidak. Pijakan teori penggunaan gambar gerak bertolak dari pengalaman Ejar Dale. Dalam buku Arsyad, Dale mengatakan pengetahuan seseorang dimulai dari pengalaman langsung. Kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian mulai meniru sampai pada lambang verbal abstrak. Semakin kerucut pengalaman tersebut, maka semakin abstrak pula materinya dan semakin diperlukan media penyampaian berupa gambar gerak. Contohnya saja yang gambar gerak nih, kita ada kuis. Nah, kuis ini dia tidak bisa menggunakan audio atau suara, melainkan gerakan kita tersebut akan ditebak. Nah, semakin susah gerakan kita, maka seseorang akan merasa penasaran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afriani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa, yaitu kelebihan dan kekurangan media visual gerak. Yang pertama, media visual gerak ini lebih menarik karena adanya gambar gerak sehingga memberikan pengalaman nyata untuk siswa. Selanjutnya, lebih mudah mengingat dengan visual gerak. Selanjutnya, media visual gerak dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui presentasi ada gambar yang ditampilkan dan memperkuat ingatan siswa. Dan yang terakhir, visual gerak dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi dengan dunia nyata. Adapun kekurangan dari media visual gerak yaitu yang pertama, akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada penglihatan. Yang kedua, siswa tidak akan memahami gambar gerak jika gambar gerak tersebut tidak sesuai dengan yang dijelaskan. Untuk itu, kita sebagai calon pengajar, jika ingin membuat materi atau menyampaikan materi melalui media visual gerak, sebaiknya kita membuat gerakan sesuai dengan materi yang akan disampaikan agar siswa mudah memahaminya. Yang ketiga, tidak dapat melalui siswa dengan gaya belajar auditif dan kinestetik. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat gambar gerak dan keterampilan khusus menyajikan gambar gerak sesuai yang dipelajari. Dengan membuat media visual gerak ini, kita pun juga mungkin merasa kesulitan karena yang pertama, jika kita tidak memahami bagaimana cara membuat media visual gerak, seperti menggunakan animasi atau seperti gambar gerak ini seperti animasi. Yang kedua, kita pun juga butuh waktu yang lama, tidak bisa sehari dua hari gitu, apalagi jika kita tidak. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman, jangan lupa like, Komen. And subscribe. Bye bye.